Nah, saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita dengan tema, saudaraku, jangan hidup diatur oleh masalah, jangan hidup dikuasai oleh masalah. Amin. Pada masa pemerintahan Romawi, pada zaman dahulu, pada zaman pemerintahan Romawi, kalau ada orang yang melakukan kesalahan berat, saudaraku, pelanggaran berat, dia mendapat hukuman yang tidak manusiawi. Pada punggung orang tersebut, saudaraku, diikat mayat. Diikat mayat. Dan siapapun yang membuka ikat mayat kepada orang yang terkena hukuman itu, maka dia akan dihukum mati. Itulah ganjaran pada zaman Romawi dulu. Salah satu saudaraku yang melakukan pelanggaran berat diberikan hukuman, diikat mayat ke punggungnya. Jadi pada zaman dahulu bukan hanya disalib, hukuman berat, bukan hanya, saudaraku, ditontonkan dengan binatang buas, bertanding dengan binatang buas, gladiator, bukan hanya itu. Tapi ada lagi, setiap orang yang melakukan pelanggaran berat, punggungnya diikat mayat. Sampai berapa lama saya tidak tahu. Saya pikir-pikir, sampai membusuk mungkin mayat itu, saudaraku, sampai bau mungkin mayat itu, diikat kepada punggung orang yang melakukan kesalahan itu. Haleluya. Nah, hukuman yang kecil ini mengingatkan kita akan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ia merasa ada sesuatu yang mati terikat pada dirinya dan mengikutinya kemanapun ia pergi. Dalam hal ini, saudaraku, sesungguhnya Paulus sedang memberikan gambaran tentang pergumulan hidup orang percaya melawan dosa. Amin. Jangan ada, saudaraku yang kekasih, yang kita bawa, saudaraku, kedagingan, keduniawian yang ada di punggung kita bawa kemana-mana, saudara yang kekasih. Oleh karena itu, saudaraku, dalam hal ini Paulus, saudara yang kekasih, memberikan gambaran tentang pergumulan hidup seorang anak Tuhan, orang percaya yang melawan dosa setiap hari dalam hidupnya, dalam pergumulan hidupnya. Saudara yang kekasih, ini merupakan gambaran orang Kristen supaya kita bebas dari semua, saudara yang kasih, beban dosa, sehingga kita bisa melangkah dengan bebas tanpa ada ikatan apapun. Haleluya. Nah, saudaraku, mari kita baca dulu Roma 7 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26. Kita baca bergantian secara responsoria. Saya baca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Amin. Pernahkah saudara nonton Topeng Monyet? Pernah? Nggak pernah? Pernah? Nggak pernah. Saudaraku, dalamnya itu mengikatkan kepada monyet itu tali atau rantai. Sudah dilatih monyet ini. Saudaraku, kadang-kadang dia naik sepeda, ya, dia naik sepeda, lalu ditarik sama dalangnya ini lagi, balik lagi. Kemudian banyak mainan-mainan yang bisa dimainkannya atau dipegangnya. Kadang-kadang dia pakai kompeng, ya. Kadang-kadang dia main bola. Kadang-kadang dia lari ke sana, dia lari ke sini, saudaraku. Tapi tidak bebas. Kenapa tidak bebas? Ada rantai yang mengikat. Kadang dia mau agak jauh, ditarik lagi sama dalangnya. Begitu
monyet ini. Kadang-kadang kita lucu melihatnya. Saudara yang terkasih, kadang-kadang kita tertawa melihatnya. Itulah topeng monyet. Haleluya. Sudah pernah lihat topeng monyetnya? Sudah ya. Saudaraku, kadang-kadang demikianlah orang Kristen. Ketika dosa menguasainya, tidak lagi sesuai dengan kemauannya, melainkan dipimpin untuk melakukan hal-hal yang tidak dia kehendaki. Siapa dalangnya? Iblis. Sesuka hatinya mempermainkan kita. Mau pergi kita agak jauh, tapi karena ada ikatan di dalam diri kita ini, kehendak daging manusia lama dikuasai oleh sakit hati, dikuasai oleh benci. Kita gak bisa bebas. Setan yang adalah dalangnya itu menarik kita lagi. Sedikit ada persoalan, ada pergumulan berat, kita gak mampu. Kenapa kita tidak mampu? Kita, saudaraku, terjebak dalam kesedihan, bersungut-sungut. Saudara yang kasih, itu namanya dikuasai oleh masalah dan diikat oleh iblis yang adalah dalangnya. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih, bagaimanakah topeng monyet itu bisa bebas kalau ada yang menebus dia? Kalau ada orang yang melihat, aduh kasihan kali lah monyet ini diikat-ikat, lalu dibelinya lah, seberapa pun harganya, dia beli. Setelah dia beli, dia apain? Jadi topeng monyet lagi? Enggak. Dia lepas ke hutan belantara. Amin. Maka dia bebas. Demikian kita. Maukah kita bebas? Amen. Ya, sikit amin ya. Atau nggak mau bebas? Mau diikat terus? Enggak ya? Amin. Saudaraku yang kekasih, siapakah yang membebaskan kita? Tuhan Yesus yang sudah mati kayu salib, yang membeli kita kembali, supaya kita orang yang berdosa ini, supaya kita yang terikat ini, supaya kita orang yang terkutuk ini benar-benar merdeka, tidak lagi dikuasai oleh iblis yang adalah dalangnya. Amin. Dia tidak semaunya lagi. Kita sudah merdeka. Kita bisa bebas untuk memuji memuliakan Tuhan. Amin. Bangsa Israel dalam menuju tanah Kanaan, di padang gurun mereka dikuasai masalah. Apa masalah mereka? Saudara, masalah kecilnya sebenarnya. Makan, minum. Mereka bersungut-sungut. Haleluya. Masalah makan, minum. Saudaraku, mereka yang menguasai mereka sehingga ya mati di padang gurun. Kenapa? Karena dikuasai masalah. Tapi lihatlah Joshua dan Kaleb, dia tidak dikuasai persoalan. Musuh memang besar, musuh memang berat, musuh memang secara akal pikiran tidak mungkin terkalahkan. Tapi mereka tidak dikuasai oleh masalah, mereka dikuasai oleh firman. Amin. Mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara yang kasih, sehingga mereka bisa mengalahkan semua musuh-musuh mereka. Apa kata Joshua dan Kaleb? Kita telan habis orang-orang Kanaan, orang Enak, orang Jebus. Apakah artinya kita telan habis? Saudaraku, dalam bahasa aslinya dikatakan mana itu makanan. Ya, berarti persoalan itu menjadi makanan kita. Saudaraku yang kekasih, pergumulan itu menjadi makanan kita,
bukan menjadi persungutan kita. Nggak ada aminnya. Haleluya. Kalau kita seperti Joshua dan Kaleb ini punya iman yang kuat dan teguh, maka kita menjadi orang yang sampai kepada tanah perjanjian, sorga yang kekal. Amin. Jadi hikmatnya kepada kita, hiduplah oleh Roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging.